Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel ini. Sekarang kita akan membahas 10 rumus Excel yang wajib dikuasai di dunia kerja. Nah, kerja kantoran, bisnis, bahkan lamaran kerja, semuanya butuh Excel teman-teman ya. Tapi, kalian gak harus jago semuanya kok. Cukup kalian kuasai 10 rumus ini dan kamu sudah 10 langkah lebih unggul dari yang lain ya. Nah, jadi di sini saya sudah siapkan ada beberapa fungsi atau rumus yang sering kita gunakan di dunia pekerjaan atau dalam tes ya, ataupun yang kalian mempunyai usaha. Jadi rumus ini insya Allah bisa bermanfaat dan juga mempermudah pekerjaan kalian. Di sini ada sum, jadi fungsinya untuk penjumlahan, lalu ada if juga fungsi logika gitu ya. Di sini juga ada VLOOKUP, COUNTIF, text, logarithmic. Nanti kita semua akan jelaskan satu persatu dengan waktu yang cukup singkat agar kalian bisa mengerti walaupun dengan contoh yang tidak rumit ya atau sederhana. Nah, ini juga ada len, ada concat, filter, if error ya. Nah, 10 rumus ini bisa kalian pelajari dalam video ini. Maka dari itu kalian cukup menontonnya dari awal sampai akhir, dan untuk file latihannya nanti kalian bisa download seperti biasa di dalam deskripsi video ini ya. Nah, jadi untuk yang pertama ini ada rumus yang paling basic tapi wajib ya, yaitu sum, digunakan untuk menyumlahkan angka gitu ya. Contohnya total penjualan seperti di sini dari Senin gitu sampai Jumat. Gampang tapi sering banget dipakai gitu ya. Contohnya kita langsung praktekkan saja. Jadi kita gunakan sama dengan seperti biasa, lalu sum kurung buka, cukup mendrag atau blok ya angka yang akan kalian jumlahkan seperti ini ya. Atau kalian bisa klik di sini dan tekan shift, area yang terakhir kalian bisa klik. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu kurung tutup, setelah itu enter. Nah, rumus sum ini cukup simpel tapi sangat bermanfaat sekali bagi pekerjaan ya. Nah, baik untuk rumus sum seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada if. Nah, untuk if ini teman-teman, ini adalah rumus logika ya. Misalnya kalau penjualan lebih dari 2 juta gitu ya, kasih bonus, kalau enggak ya enggak usah gitu. Cocok banget buat evaluasi kinerja, diskon dan lain-lain ya sebetulnya. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh satu. Nah, kita akan coba lagi ya. Jadi di sini yang untuk pertama sebetulnya kalau kita sudah membuat rumus atau fungsi di awal, kita tinggal tarik atau klik 2 kali di kotakan kecil di bawah kanan ini ya gitu ya. Jadi di sini if B2 gitu kan, karena ini fungsi logika, B2-nya di penjualan gitu lebih besar sama dengan 2 juta gitu, maka value if true-nya dapat dan false-nya tidak. Nah, untuk if kita coba ya, latihannya di bawah ini sama dengan if ya, lalu kurung buka. Nah, logical test-nya kita arahkan ke penjualannya gitu, maksud dari angka ini. Setelah itu misalkan penjualannya lebih besar sama dengan 2 juta gitu ya, titik koma, maka value if true-nya dapat misalkan. Tidak lebih dari 2 juta, tidak. Nah, ini juga jangan lupa untuk menggunakan kutip 2 ya teman-teman. Nah, seperti ini, lalu kurung tutup, setelah itu enter. Nah, setelah kita membuat satu selebihnya kita tarik saja atau klik 2 kali ya seperti ini. Nah, untuk yang ketiga ada VLOOKUP. Nah, untuk VLOOKUP ini di sini ada contoh. Jadi untuk ID karyawan atau kode produk, nah VLOOKUP atau XLOOKUP bisa bantu cari datanya dari tabel gitu ya. Jadi satu rumus yang bisa menyelamatkan data kita ya, seperti itu. Nah, untuk VLOOKUP ini di sini saya juga sudah membuatkan contohnya. Jadi sama dengan VLOOKUP C5 itu lookup value-nya, jadi kita akan mencari ID ya atas nama siapa seperti itu ya. Lalu di sini table array-nya yaitu datanya ya, kita drag blok. Nah, setelah itu di sini ada call index 6. Call index 6 ini kolom keberapa gitu ya. Jadi karena kita akan mencari nama dari ID tersebut, nah maka kolomnya yang kedua. Maka kita tulis 2. Lalu seperti biasa di akhir false ya, range lookup-nya. Lalu setelah itu kita enter. Kita coba misalkan sekarang kita akan mencari ID yang bernomorkan 103 ya, seperti ini misalkan. Di sini kita sama dengan VLOOKUP lalu kurung buka. Nah, lookup value-nya kita pilih di ID-nya yang ingin kita cari ya. Lalu titik koma, table array-nya kita blok atau drag.
Setelah itu titik koma lagi, index numbernya yang kedua ya, kolom kedua kan, karena nama ada di kolom kedua. Lalu kita ketikkan 2, titik koma lagi, range lookupnya. Nah ini ada true false, kalian pilih saja exact match ya, kecocokan mendekati gitu ya. Nah seperti itu, lalu kurung tutup, enter. Nah berarti ID untuk nomor 103 namanya adalah Cindy, seperti itu ya. Nah ini untuk VLOOKUP teman-teman. Kita lanjut ke fungsi yang nomor 4. Di sini ada COUNTIF. Nah COUNTIF, misalkan kita ingin tahu orang yang masuk kerja tepat waktu gitu ya. Jawabannya kita menggunakan rules on if. Jadi ini rumus kriteria tertentu ya. Di sini saya sudah mencontohkannya juga. Di sini misalkan ada sama dengan COUNTIF. Nah, di sini ada range-nya kita drag ya, statusnya. Nah, lalu titik koma. Nah, di situ kriterianya tepat waktu, misalkan seperti itu ya. Jadi kita akan menghitung kriteria yang kita inginkan, teman-teman. Misalkan kita ingin mencari yang terlambat, kita tinggal tuliskan saja seperti ini, sama dengan COUNTIF kurung buka, lalu kita drag range-nya, titik koma. Nah, kriterianya misalkan jangan lupa kutip 2, terlambat ya. Nah untuk informasinya kita juga harus sama dengan yang ada penamaannya di status ya, tidak boleh berbeda untuk menghindari error rumus gitu ya. Lalu kurung tutup, setelah itu enter. Nah maka untuk orang yang statusnya terlambat ada 1 orang ya gitu ya. Nah ini untuk COUNTIF teman-teman. Lalu yang kelima ada teks. Nah teks ini format tanggal, jika kalian mendapatkan tanggal mentah seperti ini gitu ya, artinya tanggal mentah itu ini kan tidak dijabarkan gitu ya. Kalau dijabarkan ini kan artinya 27 Mei 2025. Nah tidak mendapatkan format tanggal yang rapi, kalian bisa menggunakan rumus teks ini teman. Misalkan kalian ingin menjadi rapi seperti ini dan juga ada harinya gitu ya. Nah ini cocok sekali karena di rumus teks ini kita akan mengotomatiskan gitu ya, tanggal yang tadinya belum dijabarkan menjadi terjabarkan ya, atau menjadi ada penamaannya gitu ya. Nah, jadi bikin laporan jadi rapi dan profesional. Nah, ini di sini ada contoh. Nah, untuk selanjutnya bagaimana sih caranya jikalau hasil formatnya ingin kita rubah menjadi bahasa Indonesia? Nah, ini ada beberapa cara. Yang pertama, kalian lari ke option di Excel-nya. Nanti di sini ada language ya, di language-nya catatannya kalian harus sudah ditambahkan bahasa Indonesia ya, atau nanti ada di advance, atau cara yang lainnya kalian bisa kopikan rumus ini yang sudah saya buat ya. Nah seperti ini. Jadi kalian akan menuliskan manual bahasa Indonesianya dengan kalian sempurnakan dengan penyesuaian di kompi kalian menggunakan koma atau titik koma, karena komputer menggunakan titik koma. Jadi saya rubah dulu ya, kita coba. Nah, setelah kita enter maka akan muncul untuk harinya sudah berbahasa Indonesia dan bulannya pun sudah Mei dalam bahasa Indonesia. Kalau yang atas masih Mei dalam bahasa Inggris ya. Nah ini untuk rumus teks ya. Nah yang keenam ada left right mid. Untuk left right, jika kalian mempunyai format seperti yang di video saya kali ini unit penyimpanan stok, artinya ini adalah nomor atau kode unik yang dibuat di suatu perusahaan atau lembaga ya. Nah, misalkan di sini ada SKU-nya, lalu ini sudah saya rumuskan juga untuk rumus left, right, mid. Gunanya apa? Gunanya bagian kode 3 dari terdepan ya, berarti kiri ya. Nah, ini contohnya blok saja teksnya yang atau kodenya, setelah itu 3 ya, tuliskan 3 karena kita ingin mengambil 3 dari kiri atau terdepan seperti itu. Nah kita coba lagi untuk yang ini, kita praktekkan langsung agar kalian mengerti. Nah ini untuk left, kalian langsung kurung buka saja, teksnya kita pilih, lalu titik koma yang ketiga ya, 3 dari depan artinya, lalu kurung tutup. Nah maka yang muncul hanya BRG. Nah, ini sangat berguna untuk inisial dari kode yang di depannya saja. Nah untuk right berarti ini kebalikan dari left, berarti right itu di kanan, artinya di belakang ya. Nah kita akan coba di sini sama dengan right, lalu kurung buka, pilih di kodenya, lalu titik koma 3 angka ya, kurung tutup.
maka yang muncul akan 3 angka di belakang ya kode tersebut. Nah, untuk mid artinya di tengah ya, berarti kita coba langsung sama dengan mid kurung buka, teksnya kita pilih, titik koma. Nah, mulainya angka tersebut. Nah, di sini kita tulis 2 ya. Kita akan coba menggunakan dua karakter dari depan ya. Jadi misalkan ini BR gitu kan ya, 2 dari terdepan. Jadi 2 titik koma lagi, lalu 6 charge-nya kita pilih 3 juga, kurung tutup. Ini gitu, dua karakter dari depan untuk kode ini ya. Jadi dari R ya. Karena B yang pertama, R-nya yang kedua, RG 2. Nah, itu untuk mid. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada len, teman-teman. Nah, untuk len ini kita coba perbesar. Nah, untuk len ini adalah fungsi yang cukup bermanfaat juga ya. Len ini jika kalian memerlukan validasi apakah nick panjangnya berapa gitu kan. Nah, berapa digit gitu ya. Berapa digit sih dari angka dari penomoran nick gitu ya. Nah, simple tapi powerful buat validasi data penting. Nah, contohnya kita di sini sudah praktekkan ya. Nah, jadi len ini cukup sederhana. Kalian hanya tulis sama dengan lalu len kurung buka, lalu kalian blok saja di teksnya ya atau di kolomnya. Setelah itu kurung tutup, maka mereka akan menghitung otomatis ya. Ini ada 15 angka. Kita coba hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ada concat. Untuk menggabungkan teksnya. Contohnya di sini saya contohkan untuk penamaan ya. Kita coba berikan garis tabel dulu lalu perbesar. Ada 2 fungsi untuk penggabungan teks yaitu lihat perbedaannya. Nah, untuk concat dan text join, nah ini sangat bermanfaat juga rumusnya dan akan terpakai di pekerjaan ya. Nah, rumusnya hanya kalian tulis sama dengan concat lalu kurung buka, kita pilih teks yang pertama lalu titik koma. Nah, setelah itu karena kita ingin memberikan spasi, makanya kita menuliskan kutip 2 spasi, kutip 2 lagi titik koma. Teks ketiganya kita pilih yang nama belakangnya, lalu kurung tutup. Setelah itu digabungkan oleh fungsi. Nah, itu untuk penggabungan teks di fungsi concat ya. Selanjutnya ada fungsi filter. Nah, fungsi filter ini ialah bisa menyaring data langsung dari sheet ya. Contohnya tampilkan hanya transaksi di atas 10 juta misalkan. Jadi ini sangat otomatis banget ya. Jadi contohnya misalkan filter kurung buka lalu array-nya di nama, kita drag lalu titik koma, include-nya kita fokus di sini di setelah itu kita contohkan lebih besar dari 10 juta misalkan. Langsung kita tuliskan 10 juta. Lalu kurung tutup, enter. Nah, maka akan muncul namanya Ali ya. Jadi dan Citra. Jadi di sini orang yang penjualannya lebih dari 10 juta adalah Ali dan Citra. Itu untuk filter ya. Yang untuk terakhir ada if error. Nah, if error kalau menggunakan rumus bisa menimbulkan pesan error. Nah, lindungi rumus itu menggunakan if error ini ya. Contohnya tidak tampilkan data tidak ditemukan misalkan daripada pesan error merah, maka kita akan menggunakan ini. Di sini kita bisa baca if error VLOOKUP ya, karena kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, lalu C4-nya dicari ini ya, karena kita ingin mencari kode 1003 ini harganya berapa gitu ya. Lalu di sini ada tabel array-nya kita blok dari kode dan harga karena kita menggunakan data kedua kolom ini gitu kan. Lalu call index number-nya nomor kolom kedua karena kita ingin mengetahui harga ya yang berada di kolom kedua. Nah, setelah itu false seperti biasa, maka misalkan tidak ditemukan kita tambahkan informasi. Setelah itu enter. Nah, jadi rumusnya tidak akan error. Seperti sudah kalian bisa mencoba ini. Makanya kalian sudah bisa langsung download file latihan Excel-nya gratis pada link di deskripsi video ini. Kalau kalian suka konten kayak gini, klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi ya. Sekian untuk kesempatan kali ini. Akhir kata, ini adalah caraku, lakukan caramu untuk menjadi dirimu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.